Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita misteri terbaru. Nah, pada episode kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Diperkosa oleh istri pejabat DPR yang lumpuh. Kira-kira seperti apakah alur cerita selengkapnya? Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini dia, Suara Mistis. Pagar besi itu mengatup seperti mulut raksasa yang kenyang. Tanggerang di siang hari terasa lengket di kulit. Debu menempel di pelipis. Suara knalpot jauh-jauh memudar menjadi dengung kokoh di belakang dinding tinggi. Raka berdiri di depan interkom. Kemeja putihnya siap diukur oleh mata yang bukan manusia. Mata kamera, mata protokol, mata tak terlihat yang menilai dari mengarsipkan. Mas Raka, suara laki-laki di interkom jernih, datar. Iya pak, jawab Raka. KTP sudah dikirim, silakan masuk. Pintu geser melata dengan sopan. Halaman itu bersih seperti ruang tunggu di rumah sakit. Rumput dipangkas sejengkal. Batu kali disusun presisi di sisi jalur mobil. Garasi mengangsa seperti rohim logam. Raka melangkah masuk. Menahan napas bukan karena kagum, melainkan karena aroma. Ada wangi antiseptik tajam seperti silet di hidung. Lalu menyan yang samar, seperti doa yang sudah capek didengar Tuhan. Bertubrukan dengan parfum lembut, sisa-sisa mawar yang terlalu lama disimpan di lemari es. Haji Farid menunggu di teras. Tubuh sedang, rambut rapi, senyum yang dilatih berulang sampai tampak akrab. Raka ya? Terima kasih sudah datang. Iya pak, terima kasih atas kesempatannya. Kerja di sini simpel. Rute kantor, rapat, kunjungan. Kamu ikut jadwal, jangan tanya lebih dari perlu. Siap pak. Dan yang paling penting hormati istri saya ya. Iya pak. Raka mengangguk. Kata-kata terakhir itu melayang, pelan namun berat. Mereka masuk ke rumah. Pendingan udara menyapu kulit seperti tangan halus yang tidak cinta. Lantai memantulkan bayang-bayang terlalu bersih, membuat langkah Raka terdengar seperti suara orang asing yang kelewat percaya diri. Di dinding berjajar foto, Haji Farid meresmikan puskesmas, menyalami nelayan, tersenyum di ruang sidang. Di antara bingkai-bingkai itu ada satu foto perempuan bergaun biru, menatap ke arah kamera dengan garis bibir yang nyaris tak terlihat. Raka tidak tahu kenapa, tapi ia merasa tatapan itu lebih tajam daripada kaca. Arini, kata Haji Farid, ini sopir baru kamu ya? Hening yang pendek, kemudian bunyi motor kursi roda. Ia datang dari lorong seperti kapal yang menyibak kabut. Nyonya Arini tidak tua, kira-kira 40. Wajahnya menyimpan sisa-sisa seorang model yang tidak ingin dikenang, tapi selalu dikenang. Setelah tubuhnya tampak berat, tangan kiri terlipat pada sudut yang tidak lazim. Namun yang paling mengikat Raka adalah mata bening, dingin, dan entah mengapa seperti melihat lebih banyak daripada yang boleh dilihat siapapun. Selamat datang, katanya suaranya jernih, tidak serak, namun ada getar yang bukan karena sakit. Terima kasih bu. Kamu asli mana? Saya Serang bu, ngekos di Cipondo sekarang. Kamu masih muda ya? Senyum kecil. Sudah muda, bagus lagi, cepat belajar. Raka mendengar kata-kata itu dengan kulitnya, bukan telinganya.
Ada semacam tepuk halus di punggung rasa percaya dirinya, seolah ia baru saja lulus ujian yang tidak tahu kapan dimulai. Di sisi ruangan, seorang perempuan parubaya, mungkin asisten rumah tangga, menghilangkan diri begitu saja, seperti pelajaran yang tidak perlu dibahas di depan tamu. "Raka," lanjut Haji Farid, "kamu lihat garasi, paham jadwal. Sore antar saya rapat, malam kamu standby. Istri saya kadang butuh sesuatu mendadak." "Iya Pak, siap." Di garasi, mobil hitam mengkilap diam seperti ikan besar di akuarium. Raka memeriksa ban, oli, kabel-kabel, menyentuh dengan jari yang biasa meraba nasibnya sendiri. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup pada kerjaan, melainkan pada perasaan bahwa semuanya ban serep, dongkrak, hingga kain pembersih seperti menata balik. Ia tertawa dalam hati, bodoh, tapi rasa itu tidak pergi. Siang bergeser. Raka mengantar Haji Farid ke kantor kabupaten, lalu menunggu di parkir basement yang memantulkan hawa panas seperti oven. Ia biasanya suka mengamati orang lewat, percakapan tumpang tindih, peta kota yang tergambar dari arus manusia. Hari itu ia mengamati jarinya sendiri. Ada bekas samar di pergelangan tangan kanan, seperti garis merah tipis. Mungkin tadi terserempet pinggiran rak besi di garasi. Ia gosok perlahan, tidak perih, hanya seperti tanda tangan yang bukan miliknya. Menjelang sore mereka pulang. Rumah itu semakin sunyi di bawah lampu-lampu yang tidak memancar, melainkan mengintai. Di ruang depan, menyan lebih terasa. "Ada pengajian, Bu?" Raka ingin bertanya, tapi tak ada siapapun. Haji Farid menghilang ke ruang kerja. Angin AC mengirim dingin sampai tulang ekor. Raka duduk di pos kecil dekat pintu samping, memeriksa jadwal besok pada buku catatan. Hurufnya begitu rapi, namun tiba-tiba sulit dibaca, seolah tinta menolak jadi makna. Bunyi halus motor kursi roda mendekat. "Raka?" Iya Bu." Nyonya Arini muncul di ambang lorong. Lampu di belakangnya membuat wajahnya separuh remang, separuh bening. "Saya haus Raka." Raka kemudian berdiri. "Iya Bu, saya ambilkan." Dapur seperti laboratorium. Gelas berbaris seperti tabung reaksi. Kulkas berdesis sopan. Ia menuang air, menambahkan 2 batu es. Saat kembali, ruangan terasa berbeda. Tidak ada perubahan nyata, namun udara seperti menegang, bersiap mengingat. "Terima kasih Raka," kata Arini. Ia tidak mengambil gelas itu. Ia menunggu Raka mendekat. Ketika jari Raka menyentuh tepi gelas di tangannya, tangan kanan Arini, tangan kuat menahan pergelangan Raka. Sentuhannya tidak keras, tapi tepat, dingin, dan lama. "Tangan kamu dingin," ujar Arini pelan. "AC-nya terlalu kencang," jawab Raka, berniat melepaskan diri dengan humor yang sopan. "Bukan itu." Ia menatap, tatapan yang mengukur suhu di balik daging. "Kamu dingin karena kamu belajar menutup. Itu baik. Di rumah ini, tutup dirimu rapat-rapat. Sementara ini, Raka tidak mengerti, namun tubuhnya mengerti. Ia tidak menarik tangannya. Ia menunggu. Di suatu tempat, jam dinding menekan nafasnya sendiri sebelum berdetak lagi. Gelas itu akhirnya berpindah. Arini meneguk. Ia memejamkan mata sebentar. Ada gerak halus di pipinya. Bukan senyum, bukan sakit. Seperti seorang yang mendengar musik yang orang lain tidak bisa mendengar. "Masih ada jadwal malam." "Standby Bu." "Bagus." Mata Arini berpindah ke pergelangan Raka. "Itu?" "Oh, tadi kepentok rak di garasi Bu kayaknya." Ia mengangguk sejenak, lalu berbalik. "Ikut aku Raka." Lorong itu panjang. Karpetnya memadamkan jejak.
Dinding dipenuhi foto keluarga dari tahun ke tahun. Satu di antaranya yang dahulu Raka lihat di ruang tamu perempuan bergaun biru, sekarang tampak lebih dekat. Raka tidak mau berhenti, tetapi matanya menariknya sendiri dalam foto itu. Arini berdiri tegak, tubuh sehat dan senyum tipis. Di sudut bingkai tercetak tanggal kecil, 11 bulan sebelum ia duduk di kursi roda. Di kamar Arini, lampu kuning muda seperti mata malaikat yang kelelahan. Ada cermin besar di dinding, menatap siapapun yang masuk tanpa rasa malu. Raka berdiri dekat pintu. Arini mengatur posisi di ranjang, menarik selimut hingga perut. "Bisa tolong bukakan jendela, Raka? Tirainya setengah, jangan penuh." "Siap, Bu." Jendela itu berat, namun bergerak dengan bunyi yang lembut, seperti desahan yang tak ingin terdengar. Udara luar membawa bau lembab, campuran tanah, daun, dan sedikit asap tetangga. Ketika Raka menoleh, Arini menatap cermin. Ternyata bukan dirinya. "Kamu percaya rumah bisa mendengar?" tanyanya. Raka kemudian ragu. "Saya nggak tahu, Bu. Rumah ini mendengar lebih dari orang-orang di dalamnya." Kemudian ia menoleh. "Makanya jangan bicara sembarangan, bahkan di kepala." Raka kemudian menelan ludah. "Iya, Bu, siap." "Bawa buku itu." Arini menunjuk meja kecil. Kitab kecil dengan sampul hijau tua, tanpa judul. Di atasnya ada tasbih hitam, bijinya halus berkilau, seolah baru diolesi minyak. Raka mendekat. Jari-jarinya menyentuh tasbih secara tidak sengaja. Dingin yang berbeda mengalir, bukan dari AC, dingin seperti air sumur di malam hari. Ia menarik tangannya cepat. "Kamu takut, Raka?" Arini bertanya lembut. "Saya terkejut, Bu." "Bagus." Ia mengulurkan tangan. Raka menyerahkan. Sekali lagi, jemari Arini menahan pergelangannya. Dengan begitu lama, ada denyut pelan di tempat yang sama dengan garis merah tadi. Seolah nadi Raka belajar bahasa baru, salah satu yang memakai ritme bukan untuk hidup, melainkan untuk patuh. Raka menarik nafas, memandang lantai agar tidak tenggelam di mata perempuan itu. "Kamu bisa diandalkan." "Saya usahakan ya, Bu." "Jangan usahakan, jawab ya atau tidak." "Iya, Bu." Arini mengangguk, kemudian bersandar. Matanya menutup sebentar. Ketika terbuka, ada cara pandang berbeda seperti seorang yang sudah memutus sesuatu di dalam dirinya dan siap menagihnya di orang lain. "Nanti malam," katanya singkat. "Kalau saya panggil, segera datang." Kata datang tidak diucapkan dengan keras, namun mengisi ruangan seperti kabut yang rapi, menyusup ke karpet, cermin, lemari, bahkan ke dalam sepatu Raka. Ia ingin bertanya apa yang harus dibawa, apa yang akan dikerjakan, siapa yang lain yang perlu tahu. Tapi ia teringat kalimat tadi, di rumah ini jangan bicara sembarangan, bahkan di kepala. "Baik, Bu. Sekarang keluar. Istirahat dekat di pos saja." Raka mundur dengan hormat. Lorong kembali memakan suaranya. Di depan cermin besar, sosoknya kembali utuh. Laki-laki 25 tahun dengan mata yang mulai belajar tidak menatap balik. Ia melewati foto-foto, merasakan entah hayal entah bukan, bahkan di salah satu bingkai. Mata orang-orang yang tersenyum itu mengikuti punggungnya sampai ujung karpet. Di pos, Raka duduk. Buku catatan terbuka, pena siap, tapi tangannya tidak menulis. Ia menatap pergelangan tangan. Garis merah tipis yang tadi nyaris hilang kini lebih jelas, seperti benang yang ditarik tadi dari dalam. Ia menekannya pelan. Denyut mengikuti tekanan jarinya, patuh seperti anak kecil yang ketakutan. "Mas Raka, kopi." Suara penjaga malam muncul di pintu samping, ramah seolah dunia masih biasa saja.
Eh, saya tidak dulu Pak, terima kasih. Hening. Suasana malam itu menjadi hening. Jam dinding berjalan sopan. Dari halaman, angin naik membawa suara jauh. Anjing menggonggong. Radio tetangga memutar ceramah yang kalimat-kalimatnya patah di sela pepohonan. Raka menutup mata. Ia mencoba mendengar napasnya sendiri. Menyejajarkan dengan ritme jam, dengan bunyi lembut AC, dengan kemungkinan-kemungkinan yang ingin menolak pikirannya. Pukul 9:14, ponselnya bergetar. Bukan nomor yang dikenal. Layar menunjukkan dalam rumah. Raka menatap kata-kata itu. Kening kemudian menjadi dingin. Ia menoleh ke koridor. Gelapnya tidak total. Ada cahaya pucat merayap dari kamar yang tadi ia tinggalkan. Kemudian ada pesan masuk. Datang, bawa air, dan jangan mengetuk pintu. Raka kemudian berdiri. Ia mengambil botol dari dapur. Tangannya bergerak otomatis, namun pikirannya menunggu di belakang. Seperti anak yang enggan menyusul orang tuanya ke ruang yang tak ingin ia kenal. Lorong terasa sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Di dinding, foto perempuan bergaun biru itu tiba-tiba tampak lebih muda. Atau mungkin hanya lampu yang berubah. Atau mungkin rumah memang mendengar, lalu memutuskan cara terbaik untuk membuat tamu baru mengerti. Ia berhenti sekali untuk membetulkan napas, bukan karena lelah, tetapi agar setiap langkahnya terdengar pantas. Tangan yang memegang botol berkeringat, membuat plastik berdeci pelan. Di depan pintu kamar, udara berbau menyan lebih kuat, namun tidak menusuk, seperti seseorang yang menambah satu cuil dupa agar doa lebih serius. Pintu tidak terkunci. Raka mendorongnya perlahan. Cermin besar itu menyambutnya duluan, memantulkan tubuhnya. Ia melihat pergelangan dengan benang merah tipis. Mata yang tidak menatap dirinya sendiri. Di ranjang, Arini duduk begitu tegak. Lampu kuning muda tetap memerah, halus seperti mata yang menahan kantung panjang. Masuk, suaranya tenang. Taruh saja di meja. Raka kemudian menurut. Terima kasih, katanya. Lalu setelah jeda yang terasa seperti jarum jam menolak maju, ia menambahkan, kamu belajar cepat. Ingat Raka, di rumah ini kepatuhan adalah keselamatan. Kata-kata itu jatuh lembut. Tidak ada ancaman di permukaannya. Namun Raka merasakan sesuatu yang lain. Sebuah simpul yang belum terlihat, tapi sudah mengencang. Ia menunduk mundur satu langkah. Cermin memantulkan geraknya. Sopir baru yang tahu posisinya, tahu garis yang tidak boleh ia lewati, meski tidak satupun garis itu dipasang di lantai. Di luar, lorong menutup seperti mulut yang tidak ingin memuntahkan apapun. Raka kembali ke pos, duduk, dan baru sadar bahwa ia lupa bernapas dengan benar. Ia mencobanya sekarang, tarik, tahan, lepas. Namun di pergelangan denyut yang ia patuh itu tetap mengetuk, pelan, sabar seolah menunggu perintah yang berikutnya. Malam turun seperti tirai yang menahan napas. Di halaman, angin menyisir daun palem tanpa suara. Di dalam rumah mendengar lebih tekun daripada siang tadi. Raka berdiri di ambang kamar, masih membawa botol air yang dingin. Lampu kuning muda memantulkan cahaya lembut pada cermin besar di dinding. Di sana, sosoknya tampak lebih pucat satu singkat, seperti ia baru saja disalin dari dirinya sendiri. Masuk, kata Arini. Suaranya tenang, seolah memanggil seseorang dari mimpi yang belum selesai. Di meja kecil, ada minyak kayu putih dalam botol kaca bening. Arini menunjuknya dengan dagu. Pijat, fisioterapis tak datang. Bahu, lengan, punggung, seperlunya. Ia menghela nafas pendek lalu menambahkan, kamu sudah punya tangan yang patuh. Kita lihat apakah kamu juga punya hati yang patuh. Raka menutup pintu, memeriksa sekali lagi udara di sekitar. Wangi menyan, tipis, dan disiplin. Bau kain, spray yang baru diganti.
jejak antiseptik dari siang hari yang belum letih. Ia mengangguk, membuka tutup botol. Minyaknya hangat dengan tangan licin, beraroma samar yang biasa ia kenal sejak kecil. Aroma rumah sebenarnya, tetapi malam itu bau yang sama memanjang menjadi sesuatu yang lain, seperti kalimat yang ditahan sebelum tanda titik. Mulai, bisik Arini. Ia bergeser dengan susah payah, setengah tubuhnya masih patuh pada kursi rodanya. Bau kanan dulu. Raka mengusap telapak, mendekat dan meletakkan kedua tangannya di atas bahu perempuan itu. Kulitnya dingin, namun halus, seperti batu yang direndam lama di air yang tidak bergerak. Di telapak Raka, otot Arini terasa seperti simpul yang tidak ingin dipercaya. Ketika ia menekan perlahan, simpul itu bergeser. Kemudian kembali seolah ada sesuatu di bawah kulit yang memilih tempatnya sendiri. Sedikit lebih kuat, kata Arini. Kamu? Iya. Berhenti sebentar, seolah memilih kata, rapi tetapi ragu. Saya takut salah, Bu, jawab Raka. Tidak ada salah kalau kamu belajar mendengar. Ia mengangkat dagu ke arah cermin. Dengarkan dengan mata juga. Raka menatap pantulan di cermin. Ia melihat bahunya sendiri bergerak. Tangan yang bekerja bola bahu Arini. Gerak kecil pada lengan yang lumpuh. Nafas perempuan itu pelan, panjang, dengan jeda terukur di ujungnya. Nyaris seperti hitungan seorang guru musik yang tidak pernah menua. Raka menambah tekanan. Minyak mengecap kulitnya, menyalakan kehangatan yang beredar. Di tempat lain, jam dinding menggulirkan detik-detiknya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, namun Raka merasakan sesuatu pada detaknya. Sebuah persetujuan. Lengan. Arini memberi isyarat. Ke bawah, pelan-pelan. Raka memindahkan kedua tangan, mengikuti garis lengan yang dingin, memijat ke arah pergelangan. Jari-jari menyusuri tondon yang menegang, tulang yang tajam di bawah kulit. Di bawah lampu, lengan itu berkilau tipis oleh minyak. Di cermin, kilau itu terlihat seperti baris huruf yang belum dibaca. Raka mengatur nafasnya meniru nafas Arini, menyerap, menahan, dan melepaskan. Dalam kesenyapan itu, ia membiarkan ketakutannya meluluh ke permukaan telapak. Ketakutan menjadi teknik dan bukan beban. Arini memejamkan mata. Begitu, dengarkan. Bibirnya bergerak sedikit, antara perintah dan doa, antara sesuatu yang ingin disembunyikan dan sesuatu yang ingin dilahirkan. Pernah memijat ibu waktu kecil kan? Pernah, Bu, jawab Raka. Tapi kadang-kadang. Saya kira begitu. Ia tersenyum samar, lalu membuka mata. Kemejamu akan kotor. Lepas. Raka ragu. Lampu tinggal setengah terang. AC mengirimkan arus dingin yang berputar di atas kepala. Tak ada alasan logis untuk menolak minyak, memang akan menodai kain. Tetapi penolakan tidak membutuhkan logika untuk tumbuh. Ia melepas kancing perlahan, menggantung kemeja di punggung kursi. Kaos tipis yang tersisa menyimpan hangat tubuhnya, seperti selimut terakhir di malam yang belum jelas cuacanya. Sekarang punggung, kata Arini. Nada suaranya bergeser setipis kertas. Di tepi, ia mengetuk kasur. Saya miring sedikit, kamu hati-hati. Raka membantu, menjaga jarak yang pantas, menahan siku Arini agar tak jatuh. Kulitnya memegang dingin, berbeda bukan dengan dingin AC, melainkan dingin yang menyimpan sejarah. Raka memutar posisi, lalu menempelkan telapak di otot punggung, menekan dengan ritme yang sama seperti tadi. Di cermin, gerak mereka menjadi tarian yang tak diiringi musik. Di udara, menyan mengisi jeda antara sentuh dan lepas, antara detik dan letak. Lebih kuat, ucap Arini tanpa membuka mata. Jangan takut, saya tidak rapuh. Iya, Bu, saya mengerti. Jangan panggil saya Bu terus, katanya lirih.
seperti menegur anaknya sendiri. "Di sini, panggil Arini saja." Raka menelan ludah. "Baik, ulangi," katanya, mata masih tertutup. "Arini," ucap Raka. Namanya hangat di mulut, tetapi dingin saat menyentuh udara. Nama itu bergerak ke dinding, lalu kembali ke telinga sendiri seperti pemanggilan yang belum resmi. Arini mengangkat tangan kanannya, tangan yang tidak lumpuh dan menyentuh pergelangan Raka. Sentuhan itu bukan pegangan, bukan juga dorongan, namun di bawahnya nadi Raka berdebar dengan disiplin baru. Perempuan itu membuka mata. "Posisi di sini." Ia menggeser tangan Raka 2 cm ke bawah, tepat di titik kecil di antara tulang. "Kamu dengar?" Raka menekan titik itu. Sebuah lipstik halus merambat ke telapak, lalu ke bahu, lalu ke lidah. Ia mengecap logam yang tidak ada. Di cermin, wajahnya sedikit berubah, seperti foto yang kembali diproses di kamar gelap. Arini menghela nafas panjang, bukan keluh, bukan nikmat, sesuatu di antaranya yang membuat kata-kata kehilangan kategori. "Kamu cepat belajar," katanya. "Saya suka itu." Tekanan bertambah. Ritme terbentuk 2 detik menekan, 1 detik melepas, 2 detik menekan, 1 detik melepas, dan pada setiap pelepasan, ruangan seperti memulihkan cahayanya setitik, lalu memadamkan lagi di saat berikut. Raka menahan diri agar tidak melihat jam, tidak mencari keselamatan di angka. Ia belajar merendahkan napas agar tak mendahului napas orang yang ia pijat. Ia belajar merendahkan tatapannya agar cermin tidak menangkap sesuatu yang ia belum siap melihat. "Sekarang," Arini berbisik, "di leher, pelan-pelan." Raka berpindah. Minyak di ujung jarinya menipis. Kulit di leher terasa lebih hangat, tetapi masih basah oleh dingin kain. Ia memijat di bawah telinga, mengurut ke bahu. Di sudut matanya, ia menangkap bayangan yang tidak cocok dengan geraknya. Di cermin, lengan kiri Arini yang lumpuh bergerak sangat halus, seperti mengingatkan dirinya pada kebiasaan lama. Ia kemudian berkedip. Bayangan itu kembali diam. Hanya nafas yang bergerak, nafas yang terang, yang diatur, yang percaya pada hitungan. "Kenapa berhenti?" Arini bertanya, mata masih menatap cermin. "Tadi seperti tidak ada seperti di rumah ini." Bibirnya menipis. "Hanya ada ya dan tidak. Lanjut." Raka melanjutkan. Keringat halus terbentuk di pelipis. Meski AC bekerja, bukan karena panas melainkan karena beban diam yang menggantung di antara detik. Pada satu tekan yang lebih dalam, lampu bergetar halus. Sekilas, ruangan menjadi setingkat lebih gelap. Lalu kembali. Arini tidak bergerak, tapi jari-jarinya yang menggenggam pergelangan Raka mengetat, seolah menuliskan sesuatu di dalam kulit, bukan ke udara. "Raka," ucapnya tiba-tiba. "Kamu tahu siapa saya?" Raka menjeda. "Istri pejabat, Bu Arini." "Lebih dari itu." Ia mendekatkan bibir ke arah cermin, seolah berbisik kepada orang lain. "Saya yang membuat rumah ini mendengar. Saya yang meminta malah menghafal nama. Saya yang memutuskan siapa yang boleh lupa." Kata-kata itu kering, tidak bertenaga, namun justru karena itu ia terasa seperti palu kecil yang tepat pukulan yang tidak perlu diulang. Raka mengangguk tanpa sadar. Kepalanya sedikit pening, seperti baru saja bangun dari tidur yang keterlaluan dalam, padahal matanya tidak tertutup. "Buka telapak," Arini memerintah. "Biarkan saya lihat garis hidupmu." Raka membuka telapak. Arini menelusuri dengan ujung jari dingin, presisi. "Panjang," katanya. Namun terputus di tengah. Selebihnya akan ditentukan oleh kepatuhan.
Ia tidak tertawa, Raka pun tidak. Mereka kembali ke ritme, 2 detik menekan, 1 detik melepas. Berulang sampai kamar punya jamnya sendiri. Di titik tertentu, sesuatu menipis. Suara AC mengambang, jam dinding tak terdengar. Menyan menukar wangi menjadi rasa. Raka tidak tahu sudah berapa lama. Ia hanya tahu telapak tangannya bergetar halus. Bukan karena lelah, melainkan karena sesuatu yang menyelinap di antara garis-garis kulit seperti semut yang tidak terlihat. Seperti kata yang belum diizinkan keluar. "Cukup," kata Arini akhirnya. "Taruh minyak itu. Kemudian ambilkan aku air." Raka memutar tutup botol. Tangannya licin, kata nyaris tergelincir. Tetapi ia menahannya gerak kecil yang menyimpan sisa harga diri. Ia menaruhnya hati-hati, mengambil botol air itu, dan menuangnya ke gelas. Ketika menoleh, Arini menatapnya. Tatapannya kali ini pelan, tanpa tajam, tanpa dingin, justru lebih berbahaya. Seperti seseorang yang menghafal wajah sebelum menutup buku. "Terima kasih Raka," ucapnya. "Kamu dapat malam yang sulit, tapi tidak buruk untuk awal." Ia menyentuh pergelangan Raka 1 kali. Cepat, tepat, di tempat yang sama sejak sore. "Ingat, di rumah ini, patuh adalah aman." Raka mengangguk. Ia mundur, meraih kemeja yang tergantung. Saat kain menyentuh kulit, sebuah hangat yang terlambat menyusup dari telapak ke bahu, lalu ke tengkuk. Di cermin ia melihat garis tipis suka menyala di bawah kerah, seperti gores lampu suluh yang malas. Ia menepis pikiran itu dan kemudian membuka pintu. Lorong menyambutnya dengan cahaya pucat. Letih datang tanpa suara. Raka berjalan ke pos, lalu duduk menunduk pada meja. Tangannya bergetar kecil ketika menutup buku catatan. Ada dengung panjang di telinga, bukan tinnitus, melainkan dengung yang biasa ia dengar di masjid saat pengeras suara diatur terlalu rendah, bunyi yang tidak marah tapi gigih. Ia menatap pergelangan, merah tipis mengambang di sana, lebih jelas daripada sore. Ia mengusapnya, tidak sakit, namun ketika telapak menggesek kulit, ada rasa dingin yang merayap. Dan Raka teringat pada jari Arini yang presisi, pada ritme napas, pada cermin yang menyimpan gerak yang tidak ia lakukan. Di kamar mandi kecil di dekat pos, ia menyalakan lampu neon yang kejam. Ia membasuh wajah air keran berbau logam, menyentuh kulit seperti nasihat yang terlambat. Saat melepas kaos untuk mengelap keringat, ia menangkap pantulan di cermin kecil, di pangkal bahu, dan sepanjang sisi rusuk. Garis-garis memanjang seperti cakaran halus, terlalu rapi untuk kebetulan, terlalu dalam untuk main-main. Tidak berdarah, tetapi hangat seperti baru diukur oleh sesuatu yang sabar. Ia kemudian menyentuhnya dengan ujung jemari. Kulitnya murus, tetapi garis itu ada. Raka menutup mata. Air menetes dari dagu ke lantai, memecah dalam bulatan-bulatan kecil yang tidak memberi saran apapun. Dadanya naik turun, teratur, tapi di sela-selanya ada semacam patah yang mengungkap. Sebagian dari dirinya sudah bagaimanapun dimasukkan ke dalam rumah itu. Ketika ia kembali ke pos, jam menunjukkan lewat 1:30 malam. Ponsel diam, lorong diam. Rumah mungkin sedang puas. Raka duduk dan memeluk lengan sendiri. Di tempat yang biasa ada kata, malam ini hanya ada bunyi napasnya sendiri yang berusaha jadi doa, lalu gagal. Ia tidak tahu apakah ia menangis atau tidak. Air di pelipis bisa saja bisa keran, bisa saja hal lain. Ia memejamkan mata, dan di pergelangan, denyut yang patuh memanggil ritmenya sendiri. 2 detik menekan, 1 detik melepas. Seakan pelajaran baru telah selesai, dan sesuatu yang bukan tangan manusia sudah menandatangani absennya. Malam itu rumah seperti bersandar pada Raka. Dari luar terdengar kereta jauh melintas di jalur Tangerang. Duri, bunyinya
yang memanjang membelah udara seperti pisau yang malas. Di halaman, angin pelan menyisir dedaunan, tetapi di dalam lorong, udara seakan menebal dan menyimpan napas. Ponselnya bergetar 1 kali. Datang sekarang, jangan mengetuk. Raka berdiri, meraba pergelangan garis merah tipis di malam sebelumnya tak lagi tipis. Ia berjalan menghitung langkah tanpa suara. Dinding-dinding berfoto itu mengawasi, dan ia tak berani menatap balik. Pintu kamar Arini terbuka setengah, seperti kelopak mata yang menahan kantuk. Begitu ia mendorongnya, wangi kemenyan menyambut, tidak pekat, tidak memaksa, hanya hadir. Seperti seorang yang duduk lebih dulu di ruangan gelap dan sudah akrab dengan kursinya. Lampu utama dimatikan. Yang menyala hanya 2 lilin hitam di kedua sisi cermin besar. Bayang api bergoyang kecil, dan cermin menangkapnya berulang-ulang, membuat gerak kecil itu menjadi bahaya. Arini menunggu di ranjang, duduk tegak dengan bantal menopang. Wajahnya separuh cahaya, separuh bayangan, matanya jernih. Di meja kecil yang biasanya menampung gelas dan minyak, kini ada mangkuk kuningan, seperti sebutir telur, jarum kecil, dan seutas tasbih hitam yang seperti mengkilap dari dalam. Raka berhenti sebatas ambang. Tubuhnya mengerti bahwa ia akan belajar sesuatu yang tidak boleh lupa. "Masuk," kata Arini, suaranya bersih. "Tetapi ada tepi yang baru. Malam ini kamu perlu melihat, bukan sekedar patuh." Raka melangkah. Lantai tidak berderit, seolah ruangan menahan segala bunyi agar tidak tumpah. Arini mengangkat jarinya ke arah cermin. "Duduk di situ," kemudian menghadap saya. "Jangan menoleh, tapi lihat semuanya." Kalimatnya seperti aturan main yang tidak mungkin dinegosiasikan. Raka duduk di kursi kayu di depan cermin. Di pantulan, ia melihat dirinya sendiri, muda, pucat, dan di belakangnya Arini yang seperti muncul dari sudut yang tak menyukai garis. "Kamu pernah mendengar," Arini mulai, "tentang tubuh yang hidup bukan dari darah saja, tetapi dari kepatuhan." Ia tersenyum kecil, lalu mengangkat tasbih. "Rumah ini mendengar karena saya memintanya. Malam ini kamu akan meminta tubuhmu sendiri untuk mendengar." Raka tidak menjawab. Kata-kata itu seperti hujan tipis yang menumbuhkan sesuatu di bawah tanah. Arini mengambil jarum, menyalakannya sebentar di api lilin, lalu menunjuk mangkuk kuningan. "Ini hanya tanda," katanya. "Darah tidak banyak, rasa sakit sepersekian, tetapi kesannya panjang." "Untuk apa itu, Bu?" Suara Raka terdengar asing di telinga sendiri. "Untuk membuka," jawab Arini pendek, "supaya yang belum hidup bergerak, supaya yang bergerak ngerti. Paham?" Ia memberi isyarat. Raka mendekat, mengulurkan jari. Jarum itu masuk singkat, tajam, bersih, dan setitik merah jatuh ke dasar mangkuk, memekarkan dirinya jadi garis kecil yang mengambang, seperti huruf yang baru belajar diucap. Arini meneteskan satu lagi dari jari sendiri. "Tidak adil kalau hanya kamu," katanya. Senyumnya tidak menghangat siapapun. Arini memecahkan telur di atas mangkuk. Kuning dan putihnya menyelimuti merah, menelan sekaligus menyorotinya. Ia mengangkat mangkuk, menatap permukaan seperti menatap langit-langit yang simpanannya baru dibuka. "Kamu dengar?" katanya pelan, bukan dengan telinga. Ia memejamkan mata. Bibirnya bergerak. Kata-kata yang keluar tidak meminta tafsir seperti doa yang menolak menjadi bahasa. Raka tidak mencoba mengerti. Ia hanya menahan napas pada detik-detik yang melengkung. Udara besar perlahan. Tidak ada angin, namun kemenyan menjadi lebih deras. Seperti seseorang menambahkan 1 butir lagi pada bara yang kecil. Lilin berkedip, memantul di cermin. Dan Raka melalui ujung matanya menangkap gerak yang tidak mengikuti geraknya sendiri. Di pantulan,
Ada perempuan muda berdiri di tempat di mana seharusnya tidak ada siapapun. Rambut terikat rapi, mata gelap yang asing namun anehnya akrab. Gaun ringan yang membuatnya tampak seperti baru kembali dari versi siang yang panjang. Raka menoleh cepat. Di ruangan nyata hanya ada Arini di ranjang, lilin, mangkuk, dan tasbih. Ia kembali ke cermin. Perempuan itu tetap di sana, tapi kini memundurkan langkahnya, bukan mendekat, seolah menghormati batas dari sesuatu yang belum diberi nama. "Jangan takut," ucap Arini tanpa membuka mata. Pantulan memang selalu lebih jernih. "Apa itu, Bu?" Raka berbisik tidak yakin kepada siapa. "Bayangan dari sesuatu yang kamu inginkan, atau dari sesuatu yang saya minta?" jawabnya. "Perbedaannya tidak selalu penting." Arini meletakkan mangkuk, mengangkat tasbih, dan memegangnya di antara kedua telapak. "Sekarang, dengarkan ini." Suaranya berubah lebih datar, seperti sebuah pedang yang ditaruh di meja. "Ucapkan, dan biarkan tubuhmu menjadi saksi. Bukan pikiranmu, bukan moralmu, tubuh saja." Raka menahan air liur. "Apa yang harus saya ucapkan, Bu?" "Janji," katanya. "Janji untuk patuh. Janji untuk hadir ketika dipanggil. Janji untuk menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan." Ia memecah kalimat itu menjadi 3 bagian yang pendek, memperlambat setiap kata sampai maknanya menjadi beban. "Ucapkan setelah saya." Arini mengucap, Raka mengikuti. Kata-kata itu tidak bertele-tele, justru ringkas dan berbahaya. Setiap kali selesai satu bagian, Arini mengetuk permukaan mangkuk dengan kuku. Sebuah nada kecil yang memecah kesunyian menjadi kristal-kristal kecil yang jatuh ke lantai dan hilang. Dengan setiap ketukan, sesuatu di dalam Raka bergerak, semacam gelombang hangat yang merayap dari pergelangan. Tempat garis merah itu kini berdenyut, naik ke lengan, ke bahu, kemudian ke dada. Hangatnya bukan nyaman. Ia mengingat panas, demam, bukan selimut. "Napas," kata Arini. "Ikuti napas saya." Ia menghirup pelan, menahan, melepas. Raka menumpangkan napasnya di atas ritme itu, seperti anak menempelkan telapak ke drum agar ikut bergetar. Pada beberapa putaran, ia merasa dadanya menyakitkan, seolah sesuatu dari dalam mendorong tulang-tulangnya ke arah luar. Sakit itu tidak meminta teriakan, justru meminta lebih banyak keheningan. Di keheningan itulah rasa lain naik, entah lega, entah malunya kelegaan yang membuat Raka ingin memalingkan wajah dari dirinya sendiri. "Tubuhmu mengerti," ucap Arini. Matanya telah terbuka sekarang. "Kamu marah, tapi tubuhmu mengerti." "Ini apa?" Raka mendengar desahannya sendiri, kemudian pendek. "Permainan antara sakit dan terbuka," jawabnya. "Kamu mengira kamu tidak setuju. Tubuhmu tidak mengenal kata itu." Di cermin, perempuan muda itu mendekat seukuran satu tarikan napas. Ia berdiri tepat di belakang Raka. Dalam pantulan, telapak tangannya seolah siap menyentuh bahu, tetapi tidak menyentuh. Raka menegang. Dalam dunia yang memantul itu, bibirnya, bibirmu, pantulan seperti bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak ia dengar di ruangan. Gambarnya seolah miring tipis, seperti piring yang diletakkan tergesa tanpa menimbulkan bunyi. Raka ingin membalik kursi, ingin membuktikan bahwa punggungnya tidak dimiliki oleh siapapun. Ia tidak beranjak. "Lihat saya," kata Arini. Raka menoleh dari cermin ke perempuan di ranjang. Mata Arini menyalakan sesuatu yang belum pernah ia lihat di mata orang sakit. Bukan harap sembuh, bukan pasrah, melainkan sesuatu jenis kepastian tajam. Tangan kirinya yang selama ini jatuh diam, berat, lupa pada tugasnya bergoyang halus.
hanya sejari, mungkin kurang dari itu. Namun bagi Raka, gerak kecil itu seperti lonceng gereja memanggil pagi. Arini melihat ke jari itu sekilas, lalu tersenyum tanpa gigi. "Lihat," katanya pelan, "ketika kamu patuh, yang lumpuh belajar." Ia meraih tasbih dan menggeliurkannya satu persatu, bukan dengan terburu-buru, melainkan seperti mengukur jarak dari nama ke namanya sendiri. Setiap butir yang lewat, Raka merasakan sensasi yang sulit dibahasakan. Ada sesuatu yang merangkak di bawah kulit, tidak gatal, tidak juga nyeri, tetapi sangat sadar bahwa kulitnya bukan batas, seperti digaris, seperti dipetakan dari dalam. Di sela-sela itu muncul denyut-denyut pendek yang kalau bukan karena konteks bisa disebut nikmat. Ia benci menamai rasa itu, tetapi menolak penamaan tidak menghapus rasa. "Sudah," kata Arini, menutup dan meminta. Bukan bertanya, melainkan memutus. Ia meletakkan tasbih, meniup pelan permukaan kemenyan. Asapnya menari sebentar lalu menyusut. Mangkuk kuningnya memantulkan sisa cahaya, dan telur di permukaannya tampak memisahkan diri. Kuningnya mengapung seperti mata yang capek. "Sekarang pergi. Jangan sentuh apapun. Jangan cuci apapun. Biarkan malam bekerja." Raka menelan ludah. "Apa yang akan terjadi, Bu?" "Yang sudah kamu undang," jawabnya, "dan yang sudah saya janjikan." Ia bangkit berdiri. Gerak itu nyaris tak mungkin. Separuh tubuhnya yang tadi patuh pada kursi kini menolak patuh. Arini berdiri sepenggal detik, lalu duduk kembali. Peluh halus muncul di pelipis. Ia tidak tampak kalah. Ia justru tampak seperti seseorang yang baru saja membayar tanda jadi untuk sesuatu yang besar. Raka mundur, menatap cermin sekali lagi. Perempuan muda dalam pantulan itu kini memalingkan wajah. Yang ditampilkan cermin selalu lebih cepat dari kenyataan. Kursi kayu menggesek halus di lantai. Lilin tetap. Api mereka tidak menagih tepuk tangan. Ia keluar kamar seperti seseorang yang menutup pintu kaca. Pastikan tangannya tidak terlihat di sisi lain. Di lorong, lampu pucat tampak lebih tinggi dari biasanya. Raka berjalan ke pos, menarik napas panjang, lalu duduk, memandang telapak tangan, bersih tetapi dingin. Ia mengangkat kaos sebentar hanya sampai perut, sekadar untuk memastikan bahwa tubuhnya masih di bawah lampu neonnya sendiri. Ia melihat garis-garis merah yang rapi, memanjang tipis dari tulang rusuk ke pinggang, seolah seekor hewan dengan kuku halus telah menandainya tanpa meninggalkan luka terbuka. Ia menelusurinya dengan ujung jari. Kulitnya hangat, garisnya dingin. Air mata datang tanpa suara, bukan karena tragedi, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya berdiri di bawah hujan dan tidak meneduh. Ia menyandarkan kepala ke dinding dan menutup mata. Di belakang kelopaknya, suara kecil dari mangkuk kuningan tadi terdengar berulang-ulang, semakin jauh, semakin dalam, seperti batu yang ia lempar ke sumur dan belum menyentuh dasar. Dalam tidur yang tidak ia minta, Raka melihat tangannya sendiri menulis di udara satu kata pendek yang tidak pernah ia pakai untuk dirinya. Di kejauhan, kereta lain melintas, membelah kota. Rumah menghela napas panjang, puas. Dan ketika ia terbangun menjelang subuh, kemenyan sudah habis, tetapi aromanya tinggal di tenggorokan, membuat setiap menelan terasa seperti menggulung sumpah yang tadi malam dipaksa masuk bukan lewat telinga, melainkan lewat kulit. Siang di Tangerang tak pernah sungguh hening, tetapi bagi Raka, kebisingan kota menjadi kain tipis yang tidak sanggup menutup suara satu huruf dari ponselnya. Datang. Teks yang selalu tanpa salam, tanpa tanda baca tambahan, namun membuat gravitasi yang menggeser tulang. Kalau ia menahan diri, telapak tangannya akan dingin dan keringat asin merayap di punggung. Kalau ia mencoba pura-pura tak baca,
Nadi di pergelangan tempat garis merah itu mulai mengetuk. 2 detik menekan, 1 detik melepas. Ritme itu merambat ke dada, ke tengkuk, membuat kepalanya dingin seperti logam. Pada jam-jam itu, ia bukan lagi laki-laki 25 tahun, melainkan sebuah alat yang diingat oleh rumah dan dipanggil oleh nama yang telah diingat. Malam-malam berikutnya, Arini memanggilnya lebih sering. Tidak ada alasan medis, tidak ada keterangan, fisioterapi, hanya napas ruang yang lebih dalam, kemenyan yang lebih pekat, dan cermin yang tak lagi sekadar benda. Ia menjadi mata kedua yang tak berkedip. Raka belajar jalur-jalur yang menjaga bunyi, langkah miring pada karpet, punggung pintu yang tidak mengaduh jika didorong dengan ujung jari, letak saklar yang paling sunyi. Setiap keterampilan kecil terasa seperti bertahan hidup. Seperti bertahan hidup menyisakan rasa bersalah yang tak meminjam bahasa. Kenapa terlambat? Arini bertanya suatu malam tanpa menoleh. Lilin hitam berdiri di kedua sisi cermin. Api mereka lebih pendek tetapi lebih keras kepala. Lalu lintas, jawab Raka. Suaranya sendiri terdengar seperti orang lain menirukan suaranya. Alasan kota untuk orang yang tidak jujur pada tubuhnya. Ia mengangkat rotan tipis di pangkuan, bukan senjata. Ia bilang melainkan tongkat disiplin. Ia mengetuk-ngetuk lututnya sendiri. Ringan, halus, sama rata, seolah mencoba meniru bunyi mangkuk kuningan. Duduk. Raka kemudian duduk. Di meja kecil, benda-benda berganti. Kadang mangkuk kuningan dan telur, kadang kain-kain lebar dengan simbol-simbol rapi, kadang hanya tasbih hitam, segaris minyak di bibirnya. Malam itu, Arini mengambil 2 pita kain yang lembut. Latihan, katanya datar, supaya tangan tidak bercanda. Latihan apa lagi, Bu? Patuh. Ia mengangkat pergelangan Raka. Sentuhan itu dingin dan presisi. Tali bukan kekerasan. Tali adalah definisi. Pita pertama melingkari pergelangan kanan, lembut, tidak menyakitkan. Justru karena itu, rasa takut merayap pelan, bukan terburu-buru. Pita kedua menyusul, menahan pergelangan kiri pada pegangan kursi di depan cermin. Arini memastikan simpulnya bisa dibuka sendiri. Tetapi jari-jari Raka tiba-tiba tampak terlalu besar, seperti milik orang lain. Lihat pantulanmu, ucap Arini, berdiri di belakangnya. Katakan aku hadir. Aku hadir. Kata-kata itu kering. Ia benci mendengarnya. Namun begitu diucapkan, nada terasa sedikit longgar, semacam kehampaan yang mempersilahkan sesuatu masuk. Arini mengatur napas. Ikuti. Hitungannya perlahan. 4 hitung masuk, 4 menahan, 4 melepas. Pada putaran ketiga, kepalanya pusing tipis. Pada putaran kelima, ada rasa seperti benang halus ditarik dari tengkuk ke punggung, membuat ia ingin menunduk. Arini menyentuh bahunya, menegakkan. Jangan jatuh ke dalam. Jatuh itu hak saya. Kenapa saya? Arini tertawa pendek, suara yang tidak riang tetapi sangat hidup. Karena kamu tidak berbohong pada rasa takutmu. Orang yang tidak berbohong mudah dipakai. Ia berkeliling, berdiri di sisi cermin. Rotan tipis itu bergerak pelan, bukan ayunan, lebih mirip garis lurus yang dihidupkan oleh pergelangan tangan. Sekali, 2 kali, ia menyentuh punggung Raka, bukan pukulan. Lebih seperti garis yang digambar di atas kulit. Pada sentuhan ketiga, bunyinya berubah. Ringan, rapi, tepat. Raka menahan napas. Bukan karena sakit yang besar, tetapi karena ada rasa tercantum seperti ketika tanda tangan menempel di permukaan kertas, dan kertas itu tak bisa kembali polos. Di sini, kata Arini. Ujung rotan menunjuk bagian punggung yang tak terlihat oleh matanya sendiri. Tempat kamu menyimpan penolakan.
Kita kosongkan. Apa semua harus kosong, Bu? Yang bukan milikmu, iya. Ia menunduk dekat telinga Raka. Nafasnya tidak hangat, tetapi meminjamkan jarak. Kamu benci saya? Raka tidak menjawab. Di cermin matanya bertemu mata sendiri. Ada lelah, ada lempeng, ada sesuatu yang mengingat. Arini tersenyum tipis. Bagus. Kebencian yang jujur lebih mudah diarahkan daripada cinta yang sok suci. Rotan kembali bergerak. Kali ini tidak cepat-cepat, tetapi terukur. Seperti metronom yang malas. Setiap kali mengenai kulit, Raka bukan hanya mendengar. Ia melihat bukan pada punggungnya, melainkan di cermin. Garis-garis tipis menyala lalu padam, seperti jalan kecil yang ditarik dari dalam. Di sela-sela itu, Arini bicara pelan, seperti membaca buku yang hanya mereka berdua kenal. Kamu kuat kalau diberi definisi. Kamu lemah kalau diminta memilih. Kamu akan aman kalau tidak ingin jadi pahlawan. Jadi apa? Raka bertanya lirih. Jadi kendaraan. Senyumnya sama sekali tidak kejam. Justru simpati asing yang membuatnya lebih menakutkan. Kendaraan punya jalan, penumpang yang menentukan tujuan, tapi kendaraan yang mengantar. Raka menutup mata sebentar. Pita kain tidak menyakiti, tetapi menyempitkan kemungkinan. Rotan tidak merobek, tetapi menulis. Napas 444 membuat kepala dingin. Dan dengan ringan itu datang suara dalam dirinya yang bercerita bahwa lelah bisa adalah bentuk nikmat paling diam. Ia membenci kalimat itu, tapi membenci bukan berarti kalimatnya mati. Buka mata, kata Arini. Lihat, siapa yang menatapmu? Raka membuka. Cermin memantulkan seorang laki-laki yang tubuhnya belajar tenang di bawah perintah. Tetapi di balik tubuhnya, di kaca, ada lagi perempuan muda dari malam ritual, berdiri dekat sekali, seperti bayangan yang lupa sopan. Ia tidak menyentuh. Ia hanya mengangkat tangan, gerak yang sangat lambat, seolah ingin menyapu kening. Arini melirik pantulan itu dan mengerling, seakan menyapa kenalan yang lama. Kamu mendengar rumor tetangga? Arini bertanya enteng. Katanya rumah ini memelihara kesunyian yang menjerit. Raka menggulung napas. Saya dengar bisik-bisik, Bu. Ia memperbaiki. Arini. Biarkan mereka. Bisik-bisik adalah pagar yang murah. Rotan menyentuh lagi, lebih dekat ke bahu. Kalau mereka berani mengetuk, baru kita ganti alat. Alat? Arini menaruh rotan, mengangkat kain baru, lebar, bersih tanpa warna. Ia mengikatkannya di dada Raka. Bukan kencang, hanya cukup agar ia merasakan batas. Alat apapun yang menghormati definisi, tali, kata, waktu, nafas. Ia menempelkan telapak di sternum Raka. Tekanan ringan, lalu memindahkannya ke tengkuk. Di sini luka paling dalam tidak berdarah. Raka bergetar kecil. Saya ingin berhenti. Kamu sudah berhenti berkali-kali, balas Arini tenang. Dan setiap kali tubuhmu yang datang duluan. Jangan salahkan saya untuk urusan yang tubuhmu putuskan. Tubuh saya dipaksa. Semua tubuh dipaksa. Oleh lapar, oleh gravitasi, oleh nama panggilan. Ia menatap garis merah di pergelangan Raka. Kamu hanya lebih jujur mengakui pemaksanya. Ia menurunkan kain perlahan, membuka simbol-simbol. Cukup malam ini. Saat Raka bebas, ia tidak merasa dilonggarkan. Ia merasa kehilangan definisi. Arini menyandarkan punggung napasnya tidak berat tetapi lebih dalam. Mendekat. Raka ragu. Ia melangkah setapak. Melihat bibir Arini mengeluarkan satu baris kata yang tidak minta dicatat oleh kepala. Kamu benci saya hari ini. Besok kamu merindukan saya. Habis itu kamu jijik pada dirimu sendiri. Lalu kamu datang. Rasa-rasamu adalah peta menuju pintu saya. Kenapa saya? Ia mengulang.
Seperti anak kecil yang kehabisan pertanyaan. Karena kamu pernah punya seseorang yang menunggu kamu pulang, dan kamu gagal pulang. Kalimat itu jatuh seperti gelas yang tak sengaja disinggung. Raka mematung. Arini memejam sebentar, seolah lelah pada tubuhnya sendiri. Kesalahan lama adalah kunci paling tua. Saya hanya memakainya. Malam itu, ketika Raka kembali ke pos, suara di luar lebih ramai dari biasanya. Ada motor yang berhenti di depan pagar dan percakapan lelaki perempuan di telan dinding. Katanya kalau lewat jam 2 suka ada suara. Suara opo? Jeritan? Atau bukan jeritan? Kayak napas orang yang ditahan lama banget, terus jatuh. Shh, jangan keras-keras. Itu rumah pejabat. Raka menutup mata. Ia ingin berteriak bahwa suara yang mereka dengar bukan hantu, bukan roh liar, melainkan definisi yang dipaksakan terus-menerus pada manusia. Ia tidak berteriak. Rumah mendengar, dan rumah adalah sekutu yang tidak memihak. Esok siangnya di parkiran kantor, ia hampir menelepon ibunya. Jempolnya berhenti di huruf I. Di layar, pantulan wajahnya sendiri terlihat. Mata merah, bibir kering, lekuk garis yang tidak dimilikinya tahun lalu. Ia batal. Sebagai gantinya ia menulis pesan pada dirinya sendiri. Besok pergi. Pesan itu terkirim. Masuk ke kotak pesan Raka. Di antara datang dan sekarang. Katanya seperti tampak lemah di antara perintah-perintah yang hafal jalur sarafnya. Malam ini ponsel bergetar lagi. Datang. Tidak ada sekarang. Hanya kata itu. Seperti pintu yang dipegang terbuka tanpa perlu dilihat siapa yang memegang. Raka berdiri, mengusap wajah. Di kamar mandi, ia melihat bekas tipis di punggungnya. Garis-garis rapi seperti catatan pelajaran. Ia menyentuh satu, dan anehnya di sela jijik yang memanjat, ada sesuatu yang mirip rindu. Bukan pada orang, melainkan pada tenang yang datang di setiap kali definisi diberikan. Ia membenci temuan itu. Ia membencinya seperti seseorang membenci minuman pahit yang justru membuat kepala ringan. Ia menuju lorong. Cermin besar di kamar sudah menunggu. Lilin-lilin sudah pendek. Asap kemenyan menulis huruf yang tidak pernah jadi kalimat. Arini memegang rotan lagi, lalu meletakkannya. Seakan malam ini yang dipakai adalah kata-kata saja. Raka, suaranya serak manis. Kamu berguna ketika kamu lemah. Lalu apa yang tersisa dari saya? Ia menatap lama. Yang lemah itu bukan kamu. Itu sisa-sisa penolakanmu. Kita habiskan bersama. Lalu saya sendiri, kamu akan lebih ringan. Ia tersenyum. Kalimatnya seperti doa yang menolak diaminkan. Ringan itu enak untuk digendong. Di cermin, perempuan muda kembali muncul. Berdiri lebih jauh. Tatapannya kosong meski lembut. Raka ingin menanyakan namanya, tapi lidah memutuskan untuk patuh pada diam. Arini mengangkat tangannya, tidak menyentuh, hanya menggambar garis di udara. Raka merasakan garis itu di kulitnya, meski udara tak bergerak. Ketika malam habis, rotan tetap bersih, pita tetap rapi, napas kembali ke hitungan biasa. Raka berjalan kembali ke pos sambil memegang sisi rusuknya, bukan karena luka besar, tetapi karena rasa diseret yang tidak kelihatan. Di luar pagar, sepasang anak muda duduk di atas motor. Helm masih menutup kepala dan berbisik cepat. Rumah itu aneh ya? Diam, ayo pergi. Mereka menyalakan mesin, suaranya sebentar menutup seluruh dunia. Ketika bunyi itu surut, Raka duduk dan menatap ponsel. Besok pergi. Masih ada. Ia menghapusnya. Ia menulis lagi. Besok pergi. Ia tidak kirim.
Ia hanya menatap, menunggu sesuatu di dalam tubuh memutuskan. Di pergelangan, denyut itu kembali rapi, 2 detik menekan, 1 detik melepas, menjadi metronom yang mengatur jangkar di dalam dada. Raka menempelkan punggung ke dinding, terasa dingin, menengadah. Ia tidak tahu apakah ia sedang benci atau rindu. Yang ia tahu, 2 kata itu punya akar yang sama ketika diucapkan terlalu sering. Rumah mendengar, Arini mungkin tidur, cermin mungkin tetap terjaga. Pukul 2:09, ponsel bergetar pelan, lebih lembut dari sebelumnya. Datang, Raka berdiri lemah, bukan karena dipaksa, melainkan karena rindu pada definisi yang dibenci. Ia melangkah dan lorong memanjang secukupnya untuk menguji niat. Di ambang, ia berhenti menutup mata, berbisik pada dirinya sendiri, tak lebih dari sebaris napas yang malu. "Tolong!" Tidak ada yang menjawab, namun di dalam, suara yang sudah dikenalnya menyiapkan ruang. Nah, kira-kira bagaimana nasib Raka selanjutnya? Apakah dia bisa keluar dari jeratan Arini? Jika kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, ikuti terus channel Suara Mistis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari Suara Mistis. Akhir kata saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.